Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ada mau reaksi video sholat isya ya. Jadi imam tuh salah satu mujahidin pembebas pembebas Syria dari rejim yang bengis ya, dari rejim Bashar al-Assad. Ini menarik ya, kita lihat dia baca surat apa dan dia bawa senjata ya, anak muda, kelihatannya penghafal Quran ya, jadi imam sholat. Kita lihat. Kita lihat. Ini apa? Yang komat ya, bapak tua ini. Terus masuk, ada anak muda masuk, ini pakai kaos kaki ya, bukan sepatu, dan ini dia pakai senjata, pakai celana tentara dan pakai jaket ya. Dan dia meletakkan itunya, senjatanya di mihrab ya, di depan dia. Dia harus selalu bersiaga karena suasana sedang genting ya. Dan kita lihat anak muda ini mungkin terkejut ya, yang jadi imam tuh bawa senjata ya. Dia lupa bahwa yang bawa senjata itu salah satu mujahidin. Mujahidin, jamaknya itu mujahidin, ininya mujahid ya. Mujahid itu orang yang bukan orang yang hanya meruntuhkan, menggulingkan pemerintahan yang zalim, tetapi mujahid itu orang yang berjuang di jalan Allah untuk menegakkan syariat Islam ya. Dan dia membela mustadafin, orang-orang yang lemah, anak-anak, wanita ya, di Quran ya. Kita lihat ya. Ini di Masjid Umawi atau Masjid Umayyah yang dibangun saat kekhalifahan Umayyah itu memimpin dunia di abad 8. Masjid ini masjid tua, masjid besar ya. Masjid puncak kejayaan Islam di Damaskus. Di saat Indonesia baru membangun Borobudur. Damaskus ya, Bani Umayyah sudah memberikan kontribusinya pada dunia dan memimpin dunia, sebagai pusatnya di Damaskus, di masjid ini. Berjenggot, bertakbir, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Dia memulai dengan tidak bismillah tapi dengan alhamdulillah, berarti anak muda ini mazhabnya ya, dia sebagai bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah yang 4 mazhab, Maliki, Hambali, Hanafi dan Syafi'i, dan dia bermazhab Hambali. Bukan Wahabi ya, nggak ada mazhab Wahabi, tapi Muhammad Abdul Wahab itu mazhabnya adalah Imam Hambali yang kemudian mendirikan kerajaan Saudi Arabia. Salah satu cirinya adalah langsung baca Alhamdulillahirabbil alamin, nggak pakai bismillah. Bismillahnya sir. Sir itu diucapkan secara perlahan ya. Tidak dijaharkan, tidak disuarakan keras. Jadi tetap baca bismillah tapi perlahan, sir. Merdu ya suaranya. Ini sekitar 40 tahun umurnya. المغضوب عليهم ولا الضالين.
surat apa? Saya coba cari ya dengan menggunakan kata nafaro sebagai kata dasarnya, pakai Al-Mu'jam ya. Kitab pencari ayat-ayat Al-Quran susunan Muhammad Abdul Baqi ya. Al-Mu'jam Al-Muhfaris lil Fadil Quran. Saya beli tahun 84 ya. 40 tahun yang lalu waktu saya dulu kuliah. Susunannya Muhammad Fuad Abdul Baqi. Jadi nafaro itu ternyata ketemu ada di surah nafaro di surah ini tadi apa itu? Nafaro nggak kelihatan ya. Di surah An-Nisa ya. Di surah An-Nisa ayatnya 71. Ya ayyuhalladzina amanu ya khudhu hizrakum fanfiru, yang gitu ya. Jadi tentang surat Al-Mu'jam 40 tahun umurnya di surat An-Nisa. Jadi rupanya sang mujahid yang jadi imam ini dia penghafal Quran ya. Dia membaca suratnya itu An-Nisa dari ayat 71 ya. Wahai orang-orang yang beriman, khudhu, bersiap-siagalah kamu, hizrukum fanfiru thubatin awinfiru jami'an, dan majulah ke medan perang ya, thubatin, berkelompok, atau majulah bersama-sama secara serentak. Ini di surat An-Nisa, dan nanti dia akhiri dengan ayatnya inna kaida syaitani kana dha'ifa ya, sungguhnya tipu daya setan itu dhaif, lemah. Sampai situ dia selesai di surah 76 ya. Ini menarik, nanti dibaca di rumah ya. Di rumah masing-masing ya. Jadi dia di sini menceritakan ada karakter mujahidin yang enggan berperang. Itu dia nggak mau berperang, dan dia waktu melihat para mujahidin yang lain itu mendapat musibah dan dia sendirian tidak ikut berperang, nggak ikut dalam pertarungan, ketika mereka mendapat musibah dia merasa, tuh kan, coba kalau saya ikut perang saya dapat musibah. Jadi kalau mereka mendapat musibah berarti saya sekarang sedang dapat nikmat dari Allah. Dia merasa tidak ikut berjihad itu berarti dia mendapatkan nikmat dari Allah. Padahal itu langkah yang keliru, harusnya dia berjuang. Karena dengan berjuang baik terbunuh maupun yaglib, kalau dia sukses dan atau dia menjadi mati syahid, maka dapat ajran azimah. Dua-duanya, baik yang terbunuh maupun menang, karena proses berperang yang sudah dilalui, proses berjihadnya dilalui, maka dia mendapat ajran azimah, pahala yang besar. Itu yang nggak dipahami oleh orang-orang yang berjiwa lemah ya. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ
يكذب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Jadi tidaklah berperang orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk akhirat. Kalau mereka berperang karena mementingkan akhirat, maka kalau dia mati syahid ataupun dia yaglib, menang dalam peperangan dalam peperangan fisabilillah itu, maka dia akan mendapat ajran azimah. Jadi jangan sampai ikatan-ikatan duniawi itu membuat langkah itu terhenti dan tidak maju. Berperang fisabilillah untuk membela orang-orang yang lemah di bumi, yang diperlemah oleh orang-orang pemerintahan yang zalim. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين. Kenapa kamu nggak berperang ya di jalan Allah untuk membela orang-orang yang mustad'afin, orang yang dilemahkan oleh struktur, dilemahkan oleh pemerintahan, oleh aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintahan zalim, sehingga banyak orang-orang yang laki-laki yang lemah, perempuan yang lemah, anak-anak. Kenapa nggak kamu bela mereka? Ini isi dari surah An-Nisa ayat ke-75. Dan diakhiri dengan inna kaidah syaitani kana dha'ifa. Jadi orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah, ya. Yuqatiluna fi sabilillah. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang beriman berperang fi sabilillah. Kemudian walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Sementara orang kafir berperang di jalan taghut, ya. Aulia asyaitan, pelindung mereka adalah syaitan, orang-orang yang kafir itu, ya, yang orientasi tidak jelas dalam hidupnya, karena pelindung dia syaitan. Inna kaidah syaitani kana dha'ifa. Sungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Jadi pelindung jangan mengambil syaitan, tapi jadikanlah aulia itu, yaitu Allah. Allahu waliyuna fid dunya wal akhirah. Allah itu adalah pelindung kita dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Ini surah yang dibaca oleh seorang mujahid ini, ya, yang tampaknya dia membaca di surat An-Nisa ayat 41 sampai 71 sampai berapa tadi? 71 sampai apa? 71 ayat 71 sampai sampai 76, ya. Jadi 6 ayat 14 baris. Dia rupanya penghafal Quran. Kita dengarkan nih sampai habis. Nasira. في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان. Maka berperang pelindungnya setan. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Tipu daya setan itu lemah, dha'ifa. Ini kelihatannya rakaat kedua dipotong, ya. Jadi itulah, ya, satu profil mujahid yang membebaskan Asyam dari organisasi Hay'ah At-Tahrir Asyam, ya. Bukan Hayat, ya, Hay'ah kayaknya. Hay'ah itu Dewan Pembebasan Bumi Syam, ya. Kalau Hayat itu kehidupan, kan, kehidupan kebebasan gitu maksudnya. Tapi tampaknya Hay'ah, ya, Hay'ah itu apa, ya, dewan, ya, Dewan Pembebasan Syam.
Sangat menarik, muka-muka ini jadi inspirasi. Sekarang saya mau tidur ya jam 11 malam kurang 5. Saya di Pramuka, tukang donat dari Parung itu tertua di semesta fasbir sabr jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.